Kalau dikatakan orang Palestina itu adalah teroris, maka adakah yang lebih menakutkan dan menakut-nakuti daripada Israel? Maka Israellah teroris yang sesungguhnya. Negeri ini merdeka karena berdarah-darah. Tidak semuanya selesai dengan perundingan. Apalagi berunding dengan Yahudi yang penuh dengan kebohongan, tipu muslihat. Kalaulah orang berjihad membela tanah airnya disebut radikal dan teroris, maka Indonesia lah orang yang paling banyak teroris dan radikalnya. Dari Sabang sampai Papua. Patimura melawan Belanda, apakah dia teroris? Imam Bonjol melawan Belanda, apakah dia teroris? Kenapa disebut Al-Qassam? Hamas, Harakah Muqawamah Muslimin, gerakan perlawanan orang Islam, punya satu brigade tentara namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Siapa Izzuddin Al-Qassam? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tarekatnya Syazili. Yang mereka mengerti adalah bahasa senjata jihad yang dapat melepaskan Palestina. Tapi ketika kita berjihad, akan dikatakan sebagai radikal, akan dikatakan sebagai teroris. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang berenang ke tengah lautan, mendekati kapal minyak yang bocor. Minyaknya tumpah sehingga lautan berubah menjadi hitam. Burung-burung tidak dapat terbang karena sayapnya basah oleh minyak. Maka datanglah pejuang-pejuang kemanusiaan yang menangkap burung-burung yang terkena minyak. Mereka bersihkan dengan sabun dan sampo. Mereka semprot dengan air bersih. Mereka jemur kering, lalu menerbangkan burung-burung itu ke angkasa lepas. Begitulah hebatnya perhatian Barat terhadap binatang. Mereka adalah manusia yang paling suci, paling peduli kepada makhluk Tuhan yang ada di atas muka bumi. Tapi begitu anak-anak Palestina bergelimang darah, di mana mereka sekarang? Apakah yang berjuang untuk burung-burung itu sudah mati semua? Di mana NGO, non-government organization? Apa yang dipertontonkan selama ini melalui televisi dan internet? Semua hanyalah pencitraan belaka. Di mata mereka, bayi-bayi Palestina jauh lebih hina daripada binatang. Begitulah mereka memandang kita, memandang orang beriman. Agama Islam bukan datang dari pikiran manusia, dia datang dari Allah. Tanzilal Azizir Rahim, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan dari awal sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Untuk memahami masalah Palestina tidak perlu menjadi seorang muslim, tidak perlu jadi orang Islam, cukup menjadi manusia yang bebas tanpa kepentingan. Lepaskan dari informasi yang membutakan mata hati,
lepaskan dari ikatan apapun, kembalilah menjadi manusia yang punya hati nurani, merenung ke dalam, maka akan menemukan suara yang sangat halus berkata, engkau manusia, yang sedang engkau lihat adalah penganiayaan yang luar biasa. Tembok terpanjang, tertinggi, terbesar di dunia bukan di Guantanamo, bukan di Alcatraz. Tembok terpanjang di dunia adalah di Palestina, yang dibangun oleh orang Israel untuk menyiksa orang-orang Islam. Bom atom Hiroshima Nagasaki yang meluluhlantakkan Jepang pada perang dunia itu hanya 12 ton. Berapa ton yang sudah dijatuhkan Israel ke Palestina? 30 ton untuk menghancurkan dengan segala kekuatan yang dahsyat seluruh kekayaan dunia, pejabat-pejabat, presiden-presiden dunia. Menangkah Israel 87 tahun 77 tahun 1940 1946 sampai hari ini 2023 mereka belum bisa mengusir orang Palestina dari Gaza, dari Palestina yang disebut Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Kami berkahi sekelilingnya, tempat hijrahnya para nabi-nabi. Nabi Ibrahim alaihi salam hijrah dari Babilonia ke Palestina. Nabi Musa alaihi salam dari Mesir ke Palestina. Nabi Isa alaihi salam lahirnya di Palestina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Imam Syafi'i lahir di Palestina. Dan negara yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, seorang bernama Imam Amin Al-Husaini bertemu langsung dengan Haji Agus Salim, dan beliaulah seorang mufti pertama dunia yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dan beliau berkeliling menemui raja-raja, sultan-sultan di Jazirah Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu syarat negara merdeka mesti diakui oleh penguasa negara lain. Dan negara-negara merdeka yang mengakui Indonesia pertama adalah Mesir, selanjutnya adalah Palestina. Apapun agamamu, apapun keyakinanmu, selama engkau menjadi orang Indonesia, maka engkau berhutang budi terhadap Palestina. Tapi budi yang baik itu apa balasannya sekarang? Ejekan, caci maki, sumpah serapah. Ketidaktahuan bisa dicari dengan ilmu pengetahuan. Orang yang tidak tahu kita beritahu. Tapi kebodohan, kejahilan, kedunguan, sifat tidak mau tahu lebih parah daripada binatang. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka yang tidak mau menggunakan telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, hatinya untuk merenung, otaknya untuk berpikir. Ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang. Balhum adhal, lebih hina daripada semua makhluk yang melata hina di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan orang Palestina itu adalah teroris, maka adakah yang lebih menakutkan dan menakut-nakuti daripada Israel? Maka Israel lah teroris yang sesungguhnya. Bagaimana dengan Prancis yang menjajah? Apa yang mereka jajah? Tunisia, Aljazair, Maroko, menumpahkan darah. Bukankah mereka teroris yang sesungguhnya? Dari sejak sekolah dasar kita sudah diajarkan 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Walaupun tidak semua orang Indonesia mengakui penjajahan ini. Sampai hari ini orang Aceh
merasa tidak pernah dijajah oleh Belanda, karena Belanda tidak pernah berkuasa di Aceh. Tengku Umar dengan santainya berkata, aku tidak akan pernah berhenti melawan Belanda. Kalau aku mati malam ini, aku akan mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi di Maulabu. Mereka memandang hidup ini hanya seperti setengah sayap nyamuk, tak berarti, tak bermakna apa-apa. Hidup hanya pinjaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah yang lebih kejam daripada Jepang? Sampai ada orang tua-tua yang merasakan penjajahan itu berkata, 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Lebih menyakitkan lagi Jepang. Tanah yang kita injak, rel kereta api yang kita lalui adalah darah para syuhada. Mereka lah teroris sesungguhnya. Kenapa Palestina dikatakan teroris, Hamas dikatakan teroris? Yang lebih menyakitkan, orang Islam terikut-ikut mengatakan karena teracuni oleh informasi di sosial media. Mereka orang yang melawan karena negara mereka merdeka. Mereka adalah bangsa yang merdeka. Tahun 1945 kita dijajah Belanda, mereka merdeka. Karena Israel baru datang 1946. Setahun setelah kita memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, baru Israel datang menjajah. Kalaulah orang yang melawan tanah airnya disebut teroris, maka Pangeran Diponegoro melawan Belanda, apakah dia teroris? Patimura melawan Belanda, apakah dia teroris? Imam Bonjol melawan Belanda, apakah dia teroris? Betapa banyaknya teroris di negeri kita ini. Kalau metode itu yang kita pakai, mari gunakan akal pikiran bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman, bukan hadis Nabi. Itu kata-kata hikmah yang selalu kita lantunkan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Seandainya cukup dengan perdamaian di atas meja bundar, untuk apa Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar? Untuk apa Jenderal Sudirman masuk bergerilya ke dalam hutan? Negeri ini merdeka karena berdarah-darah. Tidak semuanya selesai dengan perundingan. Apalagi berunding dengan Yahudi yang penuh dengan kebohongan, tipu muslihat. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Anak-anak Nabi Yakub datang membawa baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri dengan darah. Lalu mereka berkata kepada ayahnya, "Ayah, adik kami Yusuf sudah dimakan serigala." Ayah kandung mereka bohongi, Nabi mereka bohongi. Apalagi hanya sekedar perundingan perjanjian damai. Sejak mata kita melihat televisi tak berwarna hitam putih, sampailah setua ini kita melihat perjanjian perdamaian tidak akan pernah terwujud, karena mereka tidak mengerti bahasa perdamaian. Yang mereka mengerti adalah bahasa senjata, jihad yang dapat melepaskan Palestina. Tapi ketika kita berjihad, akan dikatakan sebagai radikal, akan dikatakan sebagai teroris. Kalaulah orang berjihad membela tanah airnya disebut radikal dan teroris, maka Indonesia lah orang yang paling banyak teroris dan radikalnya. Dari Sabang sampai Papua, negeri ini merdeka bukan hanya karena perdamaian, perjanjian, lobi-lobi, tapi karena kekuatan teriakan Allahu Akbar. Kita memperingati Hari Pahlawan tepat pada hari ini, 10 November. Tapi orang lupa, kenapa pahlawan itu rela mati? Anaknya dia tinggalkan, istrinya dia tinggalkan. Kenapa mereka rela mati? Karena beberapa hari sebelum itu mereka meminta fatwa kepada ulama. Keluarlah resolusi jihad, dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari
dari Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, mengeluarkan resolusi jihad. Orang Islam yang mati melawan Belanda, maka matinya mati syahid. Itulah yang mendasari Hari Pahlawan. Dari tanggal 22 November, 22 Oktober sampai 10 November, ada waktu 12 hari bagi mereka mensosialisasikan dari pesantren ke pesantren, dari kiai ke tuan guru, ke para alim ulama. Negeri ini merdeka karena darah para syuhada. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari ini kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa ada tahun lalu, sekarang, tahun ini dan tahun depan? Untuk apa ada hari Kamis, hari ini hari Jumat dan besok hari Sabtu? Untuk apa Allah buat hari ini bagi kita? Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Kami buat hari itu datang silih berganti. Tujuannya liya'lamallahu allazina amanu. Allah mau melihat siapa yang istiqomah dalam iman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Siapa di antara kamu yang mati syahid? Kenapa orang Palestina itu tidak minta suaka politik ke Inggris, ke Amerika? Bukankah di Pekanbaru Riau sampai hari ini orang-orang dari Afghanistan masih ramai berunjuk rasa, masih disediakan tempat sebagai pencari suaka politik yang akan menuju Australia, dilindungi oleh PBB, diberikan dana. Kenapa tidak ada orang Palestina yang datang ke Pekanbaru pencari suaka politik? Beda logika berpikir. Bagi mereka lebih baik kami mati sebagai syahid di Palestina. Negara yang paling gagal dengan sesuatu kekuatan yang sangat dahsyat adalah Israel, karena tidak bisa mengosongkan Palestina. Palestina melahirkan anak-anak. Ketika lembaga anak-anak dunia mengadakan survei, mereka terkejut. Disebarkan kertas, 99% cita-cita anak Palestina ingin menjadi syahid. Penghafal Quran terbanyak di dunia di Palestina. Densingan peluru di telinga mereka, ledakan bom di tengah malam tidak membuat mereka bergeming. Apa yang terjadi hari ini hanya Allah ingin menunjukkan bukti kepada kita semua betapa lemahnya iman kita. Ketika datang orang Siam menyerang kerajaan Melayu Kedah, ketika itu berita sampai ke Pulau Sumatera. Apa yang dilakukan orang Sumatera mendengar Kedah sedang diserang orang kafir Siam, maka orang Sumatera datang menyeberang ke Semenanjung. Orang yang menyeberang itu namanya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dari Palembang, mursyid tarekat Sammaniyah, satu perguruan, satu angkatan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kelampayan dari Banjar, Kalimantan. Dia segera membawa senjatanya berperang melawan Siam, mati sebagai syahid. Kuburnya di Patani, Thailand. Orang yang mengatakan orang tasawuf meninggalkan dunia, orang tasawuf sesat, orang tasawuflah yang berjuang memerdekakan negeri ini. Ketika Belanda datang, siapa yang berjuang? Syekh Yusuf Makassari Tajul Khalwati dari Makassar, tarekatnya Khalwatiyah dari Irak. Ketika dia ke Aceh, dia sempat berguru kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Singkel, tarekatnya Syattariyah. Bergerak Tajul Khalwati, mahkota Khalwatiyah. Belanda tak sanggup menghadapi orang tasawuf, dibuang ke Ceylon. Sampai di Ceylon dia berdakwah, orang Ceylon masuk Islam. Dibuang lagi ke Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan dia berdakwah, orang Afrika Selatan masuk Islam. Dia mengajarkan prinsip persamaan di Afrika antara kulit putih dengan kulit hitam sama. Nelson Mandela terkesan, diangkat Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai pahlawan dari Afrika Selatan yang dapat memerdekakan Palestina. Perhatikan dalam sejarah, siapa yang pertama?
Salahuddin Al-Ayyubi. Kurikulum apa yang dibawa Salahuddin? Salahuddin Al-Ayyubi akidahnya Asy'ari. Salahuddin Al-Ayyubi akidahnya akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fikihnya bermazhab Syafi'i. Tasawufnya ternyata dia mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin yang dibaca oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa yang terjadi sekarang? Orang menyesatkan akidah Asy'ari, menyesatkan bermazhab, menyesatkan tasawuf. Orang Asy'ari, orang bermazhab, orang tasawuflah yang bisa membebaskan Palestina. Sudah ada contohnya, Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa disebut Al-Qassam? Hamas, Harakah Muqawamah Muslimin, gerakan perlawanan orang Islam, punya satu brigade tentara, namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Siapa Izzuddin Al-Qassam? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tarekatnya Syazili, bertasawuf. Kalau mau membebaskan Palestina mesti berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bermazhab paling tidak Hanafi, Maliki, Hambali, dan bertasawuf. Karena orang tasawuflah yang sudah mati sebelum mati. Mereka sudah ditalkinkan guru mereka, la ilaha illallah. Kau sudah mati sebelum mati. Kehidupanmu hanya hadiah dari Allah. Kau sudah menjual dirimu, nyawamu, hartamu kepada Allah. Barang yang sudah dijual tak bisa dijual dua kali. Hanya pengkhianat yang menjual barang dua kali. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan lahir Salahuddin Izzuddin Al-Qassam di masa akan datang. Masalah Palestina tidak akan selesai dengan khutbah Jumat, tak selesai dengan penggalangan dana. Itu hanya usaha ikhtiar kita kalau kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa. Apa yang dilakukan seorang laki-laki saat memandikan anaknya di tepi sungai? Dia tunjuk ke seberang sana. Nanti kalau kau sudah besar, kau akan membebaskan Konstantinopel. Nanti kalau kau sudah remaja dewasa, kau akan menjadi tentara. Kau akan membebaskan Konstantinopel. Kalimat itu terngiang di hatinya, masuk ke otaknya. Akhirnya anak muda itu membebaskan Konstantinopel. Nama anak itu Muhammad Al-Fatih. Bisikkanlah ke telinga anak-anak kita, kau akan membebaskan Palestina. Andai dia mampu, kita sudah tak lagi ada atas dunia, kita mendapat amal jariahnya. Andai tidak, dia tetap akan menolong agama Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Allahumma ansur man nasara ad-din waghdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma dafa'na al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba' waz zina wal munkar
wasyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min Palestina wa min buldanil muslimina ammah ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.